Secara tegas, OPM, Organisasi Papua Merdeka dan Rakyat Papua, kami menolak New York Agreement. Di dalam New York Agreement pelaksanaan PPR 69 dan segala macam agreement yang terjadi sampai saat ini, terjadi penangkapan, pemukulan, pembunuhan terhadap rakyat Papua yang terjadi di Papua merupakan dosa-dosa Amerika, Belanda, dan Indonesia. Untuk itu Amerika, Belanda, dan Indonesia harus bertanggung jawab. Rakyat Papua, kami tidak akan pernah mundur daripada kebenaran sejarah ini. Pertahankan sang bintang kejora. Terima kasih kepada Papua New Guinea Union for Freedom Papua, Mr. Rex Buka sebagai Master of Ceremony, Mr. Ken Mondiai sebagai Presiden, dan Dolando sebagai Wakil daripada Presiden Papua New Guinea Union for Freedom Papua. Pada kesempatan ini, kami bersyukur menyampaikan banyak terima kasih kepada Tuhan yang memelihara dan menjaga seluruh rakyat bangsa Papua yang mampu mempertahankan perjuangan ini dari tahun 1961 dengan mempertahankan dan melaksanakan mengimplementasikan sebuah resolusi yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, merupakan resolusi yang memberikan legitimasi kepada pemerintah Belanda untuk menyusun pemerintahan Papua Barat pada 1 Desember 61. Berdasarkan resolusi PBB 1514, pemerintah Belanda memberikan legitimasi kepada rakyat Papua untuk menentukan nasibnya sendiri. Sejarah telah jelas mencatat bahwa 1 Desember 1961 adalah hari embrio pencetusan negara bangsa Papua yang telah dilakukan berdasarkan resolusi PBB. Pemerintah Belanda menyaksikan dan mengakui negara itu lahir. Namun, pada tanggal 15 Agustus 1962 terjadi sebuah agreement atas kepentingan pemerintah kolonial Belanda, kolonial atau kapitalis Amerika, dan negara Indonesia. 1 Desember 1961, pemerintah kolonial Belanda, pemerintah kolonial yang memiliki hak untuk memberikan kemerdekaan kepada bangsa Papua, telah sah memutuskan bahwa Papua adalah sebagai sebuah bangsa, sebagai sebuah negara berdasarkan resolusi itu. Embrio itu sudah lahir dan sudah disaksikan. Dan setelah 15 Agustus 1962, atas kepentingan Amerika sebagai negara kapitalis, kepentingan Freeport, McMoran, di sana terjadi pelecehan terhadap hak asasi manusia Papua. 15 Agustus 1962 adalah hari aneksasi, hari pelecehan hak rakyat Papua, hari pemerkosaan moral dan keinginan luhur rakyat Papua untuk merdeka. Amerika, Belanda, Indonesia bersama PBB yang memfasilitasi penandatanganan di New York pada tanggal 15 Agustus 62 harus bertanggung jawab. Rakyat Papua tidak pernah dilibatkan dalam proses New York Agreement. Belum pernah ada satu orang Papua atau satu yang merepresentatifkan rakyat Papua untuk bersama-sama dengan pemerintah Belanda, Amerika, dan Indonesia untuk melaksanakan penandatanganan New York Agreement. Karena di dalam New York Agreement itu ada kesepakatan untuk melaksanakan PPR 69. PPR 1969 terjadi berdasarkan legalitas
legitimasi daripada New York Agreement. Bagaimana mungkin orang Papua yang punya hak untuk menentukan nasibnya sendiri tidak pernah dilibatkan dalam sebuah proses kesepakatan yang penting untuk menentukan haknya di New York? Jika kita lihat pada 1962 sudah banyak ada dokter orang Papua, sudah banyak ada orang pintar orang Papua, orang yang terdidik, orang yang sudah mengerti tentang membentuk pemerintahan, bagaimana bisa stabilisasi sebuah negara dalam proses demokrasi, eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Rakyat Papua sudah mengerti membentuk pemerintahan. Sudah ada dokter, sudah ada orang-orang terdidik pada tahun 1961. Karena 1961 itu sudah terbentuk embrio negara Papua Barat. Pemerintah Belanda yang bertanggung jawab saat itu sudah mempersiapkan orang Papua Barat untuk mendirikan negaranya. Kalau Amerika, Indonesia, dan Belanda mengatakan bahwa 1962 15 Agustus karena orang Papua tidak terdidik itu adalah omong kosong. Itu penipuan besar. Karena 1962 sudah banyak ada orang pintar yang bisa menentukan nasib bangsa Papua. Dan pada saat itu juga orang Papua sudah memiliki aspirasi, tekad, dan komitmen untuk mendirikan sebuah negara yang sah. Oleh sebab itu, 15 Agustus 1962 adalah sebuah proses aneksasi yang harus dibicarakan. Indonesia, Amerika, Belanda, dan PBB, keempat negara organisasi PBB harus bertanggung jawab terhadap hak rakyat orang Papua. Amerika, Belanda, dan Indonesia, saat ini Indonesia secara fisik sedang mengintegrasikan rakyat Papua Barat secara ilegal. Indonesia tidak punya dasar hukum untuk mengkolonisasi bangsa Papua sampai detik ini. Amerika, Anda tidak bisa sembunyi di belakang layar, di balik Indonesia, Anda memakan kepentingan ekonomi Freeport, BP Bintuni, dan juga dengan beberapa perusahaan di Papua Barat, termasuk Inggris. Semua negara-negara yang punya kepentingan ekonomi di Papua Barat harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan New York Agreement yang dimana memberikan legitimasi untuk Anda harus mencuri ke tanah Papua. Untuk itu, sikap dari organisasi Papua Merdeka sebagai organisasi induk dan aktor utama perjuangan bangsa Papua, kami menolak New York Agreement. Kami tidak pernah tahu New York Agreement karena kami tidak pernah terlibat dalam penandatanganan New York Agreement. Bagaimana mungkin Anda mau berbicara tentang hak rakyat Papua dan Anda tidak melibatkan orang Papua? Dan saat ini Anda mau bicara tentang demokrasi, hak asasi manusia. Amerika, Indonesia, dan Belanda, kalian ketiga negara ini, kalian sedang melanggar hak asasi rakyat bangsa Papua dan ketiga negara ini harus bertanggung jawab. Secara tegas, open, organisasi Papua Merdeka dan Rakyat Papua, kami menolak New York Agreement. Di dalam New York Agreement pelaksanaan PPR 69 dan segala macam agreement yang terjadi sampai saat ini, terjadi penangkapan, pemukulan, pembunuhan terhadap rakyat Papua yang terjadi di Papua merupakan dosa-dosa Amerika, Belanda, dan Indonesia. Untuk itu Amerika, Belanda, dan Indonesia harus bertanggung jawab. Rakyat Papua, kami tidak akan pernah mundur daripada kebenaran sejarah ini. Karena ada New York Agreement, terjadi pelaksanaan PPR 69. PPR 69 itu pun ilegal yang terjadi di Papua Barat. Rakyat Papua Barat ditekan dengan moncong senjata. Jumlah rakyat Papua Barat ada 800.000 orang Papua Barat. Tetapi yang pilih untuk bersama Indonesia dalam tekanan senjata oleh tekanan militer itu hanya 1026 orang. 1026 orang ini pun tidak sah berdasarkan praktik hukum internasional. Maka itu semua proses yang terjadi setelah New York Agreement 15 Agustus 62 melegitimasikan PPR 69 dan sampai sekarang ini otonomi khusus. Otonomi khusus merupakan legitimasi politik yang terjadi secara internal di dalam NKRI yang tidak sah berdasarkan hukum internasional.